Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan terkait proyek kami yaitu Kasir Mania. Di sini saya sendiri yaitu dengan saya sendiri yaitu Bagus Bram Pamungkas. Saya Danis Aldian Selanjutnya Putra. Saya Yohanes Adrian. di next. Untuk list of kontennya, Eh, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua mengenai desain analisis, yang ketiga ada UX, UI UX dari desktopnya, terus yang keempat yaitu kode dari desktopnya itu sendiri, terus yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Next. Untuk pendahuluan ada tiga bagian, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakangnya itu, minimarket merupakan bentuk usaha retail yang berkembang pesat dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan akurasi transaksi menjadi kunci untuk menjaga kepuasan pelanggan, namun sistem kasir manual kerap menimbulkan masalah seperti kesalahan perhitungan, antrean panjang, dan sulitnya memantau stok serta menyusun laporan. Aplikasi desktop Kasir Mania berbasis C# hadir sebagai solusi dengan fitur pencatatan transaksi, pengecekan harga, serta pembuatan laporan otomatis. Selain mempercepat pelayanan sistem, ini juga mempermudah pengelolaan stok secara real time sehingga mendukung operasional minimarket yang lebih modern dan akurat. Tujuan dari Kasir Mania ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi, menggantikan sistem manual yang rentan kesalahan, mendukung manajemen stok secara real time, menghadirkan antarmuka pengguna yang ramah dan terstruktur, menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan, dan menggunakan teknologi yang stabil dan fleksibel. Manfaatnya yaitu untuk efisiensi operasional dan pengurangan kesalahan transaksi, optimasi jumlah kasir, kemudahan pengelolaan stok dan informasi penjualan, peningkatan akurasi data dan pengambilan keputusan, serta efisiensi biaya dan keberlanjutan. Analisis desain flowchart. Ini flowchart untuk adminnya dimulai dari start, lalu sistem menampilkan halaman kasir, lalu admin bisa input pilihan produk dan jumlah, lalu jika ada produk yang dibatalkan, akan dihapus dari daftar produknya. Jika tidak, akan langsung dihitung total harganya oleh sistem. Lalu sistem akan menampilkan total pembayaran dan menghitung dan menampilkan kembaliannya. Lalu sistem akan mencetak struk. Lalu selesai. Untuk usernya, dimulai dari start, ya user bisa mengambil dan memilih produk. Lalu eh, sistem akan eh user akan menunggu proses input dan perhitungan. Lalu jika ada produk yang dibatalkan, user bisa memberitahu kepada kasir. Jika tidak, user bisa langsung melihat total belanja dan melakukan pembayaran. Lalu menerima kembalian jika ada. Lalu user dapat menerima struk. Selesai. Untuk UI UX Visual Studio, di sini ada homepage. Jadi untuk UI UX-nya, nanti demonya akan dijalankan oleh Bagus. Yang pertamanya ada homepage, lalu ada form file, lalu ada login page, lalu ada master data, dan ada form pembeli, dan juga ada form produk. Lalu di sini ada form transaksi, ada form penjualan, lalu ada button cari pembeli, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, di sini
ada button cari produk. Eh, di sini admin bisa input kode atau namanya, nanti akan muncul the grid data. Kemudian di sini ada button simpan. Nanti admin bisa mengeklik button simpan dan muncul Crystal Report kwitansi. Kemudian di sini ada form laporan. Admin bisa memilih laporan produk atau laporan pembeli. Kemudian, sorry, laporan produk di sini Crystal Reportnya. Kemudian di sini ada laporan data pembeli, tabel ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor telepon. Kemudian masuk ke bagian code di Visual Studio. Nah, di sini kode dengan di menu utama, eh, di sini kode form login dapat dalam proyek POS atau kasir berfungsi untuk mengautentikasi pengguna sebelum mereka bisa mengakses fitur utama aplikasi. Kemudian login page di sini berfungsi untuk autentikasi pengguna sebelum mereka bisa mengakses fitur utama aplikasi. Kemudian lanjut ke form pembeli. eh, di sini berfungsi untuk mengolah data pelanggan, termasuk menambah, mencari, mengubah, dan menghapus informasi pembeli dalam database. Kemudian codingan form produk. Di sini code berfungsi sebagai pengolah data produk, memungkinkan pengguna untuk menambah, mencari, memperbarui, dan menghapus informasi produk di database. Kemudian masuk ke form penjualan. Di sini berfungsi sebagai pengolah proses transaksi penjualan, memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menyimpan pembelian dalam sistem. Masuk ke button cari pembeli. Di sini dialog pembeli digunakan untuk menampilkan data, pembeli dari database ke dalam komponen data grid view. Kemudian button cari produk di sini digunakan untuk menampilkan data produk dari database ke dalam komponen data grid view. Oke, untuk selanjutnya untuk demo saya ambil alih. Di sini tampilan homepage, karena ini masih ketutup, kita di sini harus login dulu dan in. Nah, kalau sudah login, nanti menu-menunya baru bisa diakses. Untuk yang pertama itu ada master data. Eh, yang pertama itu produk. Nah, di produk ini kita bisa masukin produk apa yang ingin dimasuki di apa ingin jadi stok atau ingin ditambahkan gitu. Misalkan eh, misalkan misalkan ini apa Oreo harga 15 10.000 dah 10.000, stoknya ada 50. Untuk satuannya bisa milih juga ada unit atau kodi, ada lusin, ada pack. Di sini kita bikin unit aja ya. Nah, selanjutnya kita bisa simpan. Nah, sini kalau berhasil ada notifnya akan muncul. Kemudian di sini akan bertambah. Nah, misalkan kalau kita mau sorry, ubah garam, mengubah stoknya, sorry, mengubah stok garam. Kita pertama klik dulu stoknya, habis itu nambah, misalkan jadi 70. Nah, kita ubah. Nah, di sini akan nambah. Untuk button baru ini, dia tuh eh, sebenarnya cuma ini doang sih apa, buat nge-clear habis itu biar bisa buat baru lagi.
untuk input produknya. Nah, untuk button hapus sama kayak ubah, kita pilih dulu mau produk mana yang pengen dihapus. Misalkan micin dihapus, set. Nah, bukan berhasil, ntar akan hilang ya. Oke, selanjutnya masih master data yaitu yang form pembeli. Untuk form pembeli kita bisa input nama pembeli. Misalkan Rian, alamatnya Ciledug, Ciledug. Nomor teleponnya 08 12 12 45 apa aja lah. Udah, terus itu simpan, dia akan ke input. Sebenarnya mirip-mirip aja sih kayak yang produk ini juga bisa baru cuma buat nge-clear, habis itu bisa input baru, ngubah, misal kalau ubah bisa, kalau gue ya untuk ngubah misalkan bukan Ciledug Sirian tinggalnya Tangerang, diubah ntar bakal ada yang hapus juga sama, buat ngapus juga misalkan si Cecep hapus, dia akan hilang. Oke, itu aja di form pembeli. Selanjutnya pindah ke menu transaksi, itu penjualan. Di menu transaksi ini, oh jangan deh, kayaknya udah ini aja deh. Sorry, sorry. eh Misalkan kita mau, misalkan ada pembeli yang tadi di input, misalkan Rian mau beli. Rian mau beli apa nih? Eh Indomie. Nah, jumlahnya 3, lagi lapar, tambahin. Set. Nanti akan masuk ke, ini belum masuk, masih ibarat ini masih masih chart ibaratnya. Terus dia mau nambah lagi Oreo, Oreo satu, terus misalkan masih kurang, dia kehabisan garam misalkan di rumah, tambah satu, berhasil, habis itu simpan. Set. Nah, ketika simpan ini, ntar dia udah masuk nih ke sini. Nah, untuk crystal reportnya muncul nih. Sorry, sebentar. Nah, aduh. Nah, ini untuk crystal report dari kwitansi penjualan produk. Ini Rian, tadi ya, oh idenya ini, yang dibelinya ada Indomie, Oreo, garam, terus totalnya sekian. Oke, untuk baru itu sebenarnya sama ya. Dia tuh kayak ini aja, sama kayak form-form sebelumnya. Buat nge-clear aja, habis itu buat bisa buat input baru lagi. Sama. Oke, segitu. Selanjutnya itu ada menu laporan. Pertama itu ada laporan produk. Di sini itu sebentar, di produk ini ya, di laporan produk ini, ini produk-produk yang tadi di input, ada Oreo, ada ini yang tadi di input ya, visual reportnya. Oke, itu aja. Nah, untuk laporan selanjutnya itu ada laporan pembeli. Nah, ini untuk laporan pembeli crystal reportnya. Ini yang tadi pembelinya yang di input dari Rian Asep Gunawan. Ada ID, nomor pembeli, alamat, nomor telepon, sama tanggal. Oke. Untuk selanjutnya mungkin di ini aja ya. Apa? Oh ya, kita juga bisa logout. Logout, dia akan mati semua fitur-fiturnya. Pasti kita harus perlu login lagi. Terus ada tombol exit, exit akan close program. Oke. Oke, sekarang lanjut ke fitur baru yaitu fitur
export to file di form produk ini. Nah, boleh. Nah, jadi ketika kita pencet buttonnya, jadi di grid data di sebelah kanan itu nanti eh, user bisa mengekspor atau mendownload grid data tersebut berupa file txt. Nah, di sini kita disuruh memilih untuk menyimpan filenya di mana, gitu. Ya boleh save di situ. Oke, sekarang kita lanjut setelah nge-save filenya. Di sini akan muncul pop-up yang bertuliskan kalau save-nya itu sukses. Boleh pencet OK. Nah, kemudian kita masuk ke form eh, data pembeli ya. Boleh. Nah, di sini juga ada export filenya. Boleh pencet. Sama seperti eh, fitur sebelumnya, di sini juga akan mendownload grid datanya ke dalam bentuk txt. Di sini juga akan disuruh memilih tempat save filenya di mana. Boleh save. Nah, ini juga akan muncul pop-up kalau itu udah sukses save-nya. Lanjut ke form transaksi. Nah, ini juga eh, data-data transaksi ini di grade data bisa juga diekspor ke txt. Boleh? Nah, di sini sama seperti sebelumnya, tempat file di mana untuk di-save. Boleh? Ini juga pop-up-nya akan muncul bahwa save-nya sukses. Oke, selanjutnya ini database-nya yaitu database Customer-nya ya. Di dalam database ini tuh ada tabel, detail penjualan, tabel kasir, tabel pembeli, tabel penjualan, dan tabel produk. Nah, di dalam tabel ini, tabel detail penjualan ini ada ini nih, ada nomor potensi, kode produk, jumlah. Selanjutnya, oh bisa ini juga. Oke, selanjutnya tabel kasir. Nah, di dalam tabel kasir ini ada kode kasir, nama kasir, pas kasir atau password kasir. Selanjutnya itu database diagram. Nah, di database diagram ini, tabel produk itu primary key-nya itu kode produk. Kemudian di tabel penjualan itu primary key-nya itu nomor kwitansi. Untuk tabel pembeli itu primary key-nya itu ada ID pembeli. Nah, di sini itu dari tabel detail penjualan itu relasi ke tabel produk, itu relasi penjualan produk. Nah, untuk dari tabel data penjualan juga memiliki relasi ke tabel tabel detail penjualan memiliki relasi ke tabel penjualan, yaitu relasi penjualan. Kemudian dari tabel penjualan ini juga memiliki relasi ke tabel pembeli, yaitu tabel penjualan dan pembeli. Oke, itu aja. Selanjutnya, mungkin ini ya, apa, untuk view. Sebentar. Untuk apa? Untuk view ini, view chat view itu untuk view ini ada tiga, yaitu view cetak transaksi, view detail, sama view penjualan. Nah, view ini tuh kalau nggak salah untuk tadi ya, untuk crystal report dipakainya. Oke, untuk view detail, untuk view cetak transaksi itu ada nama kwitansi, tanggal kwitansi, ID pembeli, kode produk, nama pembeli, nama produk, harga, jumlah, dan jumlah bayar.
Nah, untuk detail view detail itu isinya itu nomor kwitansi, kode produk, nama produk, harga, satuan, dan jumlah. Kemudian untuk view penjualan, sorry sorry. Untuk view penjualan itu ada nomor kwitansi, tanggal kwitansi, ID pembeli, dan nama pembeli. Oke, selanjutnya itu di tabel detail penjualan. Nah, di tabel detail penjualan ini kita apa? Manggil dari si nomor kwitansinya ini. Makanya dia nggak voucher atau ini, mungkin dia relasi, bukan primary key. Nah, dia itu udah tipe datanya itu voucher 20. Kode produknya itu kode produk juga dari tabel ini apa? Tabel produk. Nah, dia itu tipe datanya itu char 4, kemudian jumlah itu integer. Selanjutnya itu tabel kasir. Tabel kasir ini pertama itu ada kode kasir di set sebagai primary key. Tipe datanya itu varchar. Terus kemudian itu nama kasir juga varchar 150. Terus password kasir itu varchar 50. Level kasir juga varchar 50. Dan itu tabel pembeli. Nah, di tabel pembeli ini, ID pembeli bisa sebagai primary key. Kemudian tipe datanya itu char 4. Kemudian nama pembeli varchar 50. Oke, selanjutnya itu cetak view cetak transaksi. Di view cetak transaksi ini eh mana tadi tuh? Dari database diagram relasi penjualan itu diambil. Yang diambil itu untuk tabel data penjualan itu kode kode produk, nomor kwitansi, jumlah. Ya. Kemudian untuk di tabel produk itu nama produk, harga. Untuk di tabel pembeli itu nama pembeli. Untuk di tabel penjualan itu tanggal kwitansi ya di pembeli. Selanjutnya untuk view detail, sebentar. Nah, di view detail ini yang diambil itu dari tabel produk, yaitu nama produk, harga, kemudian satuan. Kemudian di detail produk, kemudian dari tabel detail penjualan itu yang diambil itu nomor kwitansi, kode produk, dan jumlah. Ya, relasi sama tabel produk. Selanjutnya itu view penjualan. View penjualan. Untuk view penjualan itu dia dari tabel penjualan sama tabel pembeli. Dia relasi. Kemudian yang diambil dari tabel penjualan itu nomor kwitansi, tanggal kwitansi, ID pembeli. Untuk di tabel pembeli itu nama pembeli. Oke, segitu aja. Kemudian kita masuk kesimpulan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa proyek Kasir Mania ini berhasil diwujudkan dengan C Sharp dan Visual Studio. Sistem ini memungkinkan untuk otomatisasi transaksi penjualan, manajemen stok, serta pembuatan laporan, menggantikan metode manual yang rawan kesalahan. Dengan antar muka yang sederhana dan terstruktur, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna, terutama dalam optimalisasi operasional money market. Kemudian selain efisiensi, aplikasi ini juga memastikan data tersimpan lebih akurat dan aman, mendukung pengambilan putusan berbasis data yang lebih tepat. Kemudian masuk ke saran, ke depannya Kasir Mania dapat meningkatkan dengan beberapa aspek berikut, di antaranya yaitu integrasi dengan sistem pembayaran digital, kemudian peningkatan fitur keamanan, diikuti dengan pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile, kemudian ada optimasi UI UX agar tampilan lebih responsif dan intuitif. Dan yang terakhir adalah analisis data penjualan dengan machine learning. Sekian dari kami, terima kasih.